Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fal khulasah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya risalah Nawaqidul Islam ini termasuk risalah yang sangat penting untuk difahami dengan pemahaman salafiyan, fahman sahihan salafiyan. Ada dua kelompok, dua sekte, atau beliau membahasakan dengan dua penyakit yang tersebar keliru dalam memahami Nawaqidul Islam. Kelompok yang pertama dikenal kelompok takfiriyin, khawarij, yang mengkafirkan pelaku dosa besar serta mengkafirkan banyak pihak bimujarrad wuquhi fil kufri, dengan semata-mata terjatuhnya dia pada kekufuran langsung dikafirkan. Syekh hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya mereka ini qad yatasattarun khalfa kalamil ulama fit takfir, terkadang bersembunyi di belakang kalam para ulama dalam bab takfir, pengkafiran ini tadi. Namun di sana, di balik adanya firqah takfiriyin, di sana ada orang-orang yang bertolak belakang, bertentangan dengan takfiriyin. Mereka tidak sepakat dengan pengkafiran seperti ini, namun sebaliknya justru mereka mengittiham para ulama ahli sunnati wal jamaah salafiyin, yang para ulama ini merupakan humatud din, humatul aqidah, wa humat bani Adam. Mereka ittiham, mereka tuduh punya pemahaman takfir. Nah, ini juga kita rasakan di negara kita, di Indonesia ini. Kadang kita yang anti teroris, anti radikal juga dituduh sebagai kelompok yang radikalisme, dituduh sebagai yang intoleransi atau yang semisalnya. Bahkan tidak jarang dari kalangan mereka menuduh kita bahwa kita ini adalah kelompok yang takfir. Biasa mereka sebut dengan salafi, wahabi, radikal. Itu bahasa globalnya. Ya, terkadang sebagian mereka menyematkan dengan bahasa terorisme. Padahal salafiyin sangat jauh dari hal itu. Ini sebagai faedah bagi kita semua. Berarti tuduhan-tuduhan seperti itu juga ada di luar sana, yang dituduhkan, disematkan kepada ulama ahli sunnah dari mereka-mereka yang nampak zahirnya tidak suka dengan pemahaman takfir. Namun ya, mereka ini ternyata juga ada keserupaan ya, dengan para takfiriyin di dalam memahami makna takfir, sehingga juga banyak keserampangan-keserampangan, kekeliruan yang ada pada mereka. Kemudian kelompok yang kedua atau pemahaman yang kedua yang disebutkan oleh beliau, kelompok yang ada takfir mutlaqan. Yang demikian
Mungkin bisa kita bahasa dengan pemahaman irja, murji'ah. Disebutkan oleh beliau, walau ijtama'atis syurut wa intafatil mawani' wa tahaqqaqal kufru as-sarih. Meskipun terpenuhi syarat-syaratnya, tertiadakan penghalang-penghalangnya, tetap dia tidak mau mengkafirkan. Ya. Mereka punya kaidah la yadurru ma'al imani dzanbun kama la yanfa'u al-kufru la yadurru ma'al imani dzanbun kama la yanfa'u al-iman ma'al kufri. Kalau sudah beriman tidak akan bermadarat suatu dosa tersebut, ya. Nah, ini pemahaman ya sebagai pemahaman irja. Orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat maka tidak akan bisa keluar dari agama Islam. Sebenarnya pemahaman ini juga ada di zamannya Syekh rahimahullah ta'ala, di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau antum masih ingat ketika kita belajar Kasyfus Syubhat, disebutkan ada beberapa syubhat yang orang menganggap kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tidak mungkin keluar lagi dari agama Islam ini tadi. Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Namun ya, di sana ada orang-orang yang ekstrim ya dalam pembahasan seperti ini tadi. Tuduhan-tuduhan kepada para ulama ahlus sunnah. Orang yang pertama kali dituduh dari kalangan ulama ahlus sunnah sebagai orang yang punya pemahaman irja, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salah seorang dari mereka menulis buku, namanya, judul bukunya Zahiratul Irja. Zahiratul Irja. Tuduhan terhadap Syekh Al-Albani itu fitnah besar pada waktu itu tersebut, ya, pada masa itu. Antum cari aja di Google, klik Zahiratul Irja, karya siapa? Sayyidina Safar Hawali. Dengan berbagai macam tuduhan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dituduh irja berkaitan dengan ta'liq beliau terhadap aqidah Tahawiyah. Alhamdulillah para ulama yang lain ada difa pembelaan terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan Syekh sendiri menjelaskan akidah beliau, pemahaman beliau tidak sebagaimana yang difahami oleh orang lain. Suatu kaidah, lazimul qaul laisa bil qaul. Lazim suatu qaul bukanlah qaul. Nah, ini tuduhan-tuduhan seperti ini juga disematkan oleh orang-orang yang belakangan setelah Safar Hawali, ya, memvonis Syekh Rabi' Al-Madkhali punya pemahaman irja, murji. Ada beberapa tokoh yang ada di Saudi Arabia, ya, dan juga di Indonesia ini juga ada, dibawa oleh salah seorang pengusungnya di kawasan Jabodetabek yang dulu termasuk orang yang juga pernah belajar di Darul Hadis Dammaj, pernah ziarah ke Palembang ini. Ini ma'ruf ya, punya sikap yang hulu ya, tasyaddud. Tidak masalah dia berpendapat bahwasanya dengan pemahaman yang mungkin menurut dia lahu wajhun min aqwalil ulama. Namun kalau sampai menuduh duat salafiyin, menuduh tulabul ilm, para ulama punya pemahaman irja, ini merupakan hulu juga, ya, sesuatu yang hulu dalam memahami kalam ulama. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, al-muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama, tafsir unwanir risalah nawaqidil Islam.
penjelasan tentang judul risalah Nawaqidul Islam ini tadi. An-nawaqid, an-nawaqid jam'u naqidin, jamak dari lafaz naqid. Wa jaa hadzal jam'u ala fawa'il, jamak ini tadi datang pada wazan fawa'il, li'annahu jam'un lima la yaqil atau lima la yaqil. Fawa'il itu jamak untuk sesuatu yang tidak berakal. Wa ma la yaqil yujma ala fawa'il jam'u taksirin. Sesuatu yang tidak berakal dijamak ngikuti wazan fawa'il dengan jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang pecah, maksudnya gitu loh. Tetap dia dikatakan siqah muntahal jumu' ya. Fawa'il, nawaqidu, bukan nawaqidun. Wan naqid ismu fa'ilin minan naqdi, sedangkan an-naqid isim fa'il dari naqd. Wan naqdu khilaful ibram, an-naqd adalah khilaful ibram. Apa maknanya? Wa huwal hallu lil ma'qud. Khilaful ibram itu maknanya al-hallu lil ma'qud, melepas sesuatu yang diikat. Itu namanya naqdu. Ibram itu terurai, tersusun, terangkai. Khilaful terangkai, terlepas. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang naqadat ghazlaha, atau janganlah kalian seperti wanita yang menguraikan tenunannya, pintalannya. Ghazlaha itu artinya tenun atau pintalan. Tahu antum kain anu itu? Orang tahu antum? Tenun, tahu enggak? Tahu. Pernah dengar? Pintalan benang itu. Ya. Janganlah kalian seperti wanita yang merusak pintalan benang min ba'di quwwatin, setelah sudah ditenun gitu loh, sudah ditata rapi ya. Kemudian dibongkar sama dia. Fa'aqadathu wa fatalathu wa ja'alathu qawiyan thumma hallathu. Makna ayat itu benang sudah diikat, sudah ditenun, susun rapi, dikencengi, kemudian dibongkar. Gitu. Wa qala subhanahu wa ta'ala wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Janganlah kalian batalkan sumpah tersebut setelah kalian betul-betul menguatkan sumpah tadi. Wa qala subhanahu wa ta'ala alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang membatalkan, merusak perjanjian dengan Allah setelah dikuatkan perjanjian tersebut. Idzan an-naqdu lughatan wa syar'an huwa halun ba'da aqdin. Nah, sehingga yang namanya makna an-naqd maknanya halun ba'da aqdin, melepas setelah adanya pengikatan. Ahmad.
ambil posisi 25 kali. Ya. Olahraga dulu pagi supaya peredaran darah lancar. Ya. Gitulah supaya kalau antum ngantuk itu kurang oksigen di badan. Ya. Kurang oksigen. Butuh olahraga 25 kali. Sehat. Nanti kalau mau lulus jadi ABRI paling tidak sudah ada sertifikat push up. Jelas ya? Makna an-naqd melepas setelah adanya pengikatan. Itu namanya naqd. Walihada yaqulul fuqaha nawaqidul wudu. Oleh karena itulah para ulama ahli fikih mengatakan nawaqidul wudu. Dia sudah wudu kemudian batal. Ai al-ahdath allati taqa'u akibal wudu tubtilul wudu. Maknanya hadas-hadas yang terjadi setelah wudu itu membatalkan wudu. Wal ma'lum anna man ata bi syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sesuatu yang sudah dimaklumi bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah faqad aqadal islam. Sungguh dia telah mengikat agama Islam ini tadi. Ya. Telah masuk ke dalam agama Islam. Wa sabata lahul Islam. Dan sahih, sabit, tetap keislaman bagi dia. Summa innahu ba'da dzalik, kemudian setelah itu qad ya'ti bima yunqidu islamahu. Terkadang dia melakukan sesuatu yang membatalkan Islamnya dia. Ma'abaqoi aslihi, bersamaan masih tetap asal keislaman tadi. Difahami? Wa qad ya'ti bima yanquduhu wa yahulluhu wa yubtiluhu bil kulliyah. Dan terkadang dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan, melepaskan dan menggagalkan Islam tersebut secara totalitas. Jelas? Jadi ya ikhwan, pembahasan kita nawaqidul Islam ini terporos pada kasus orang yang bagaimana? Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat yang telah sabit keislamannya, kemudian melakukan pelanggaran. Difahami? Kita tidak terfokus pada pembahasan orang yang memang non-muslim. Jelas? Kalau memang dia non-muslim, ya dia udah kafir. Sekarang pembahasan kita, ada orang muslim, ada orang Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mengerjakan salah satu dari pembatal keislaman. Jelas ya? Wa ta'bir bi naqdil Islam mustaqimun lughatan ala ma fahimna minal makna. Pengungkapan dengan istilah naqdil Islam, pembatal keislaman atau batalnya keislaman, ini mustaqim, takbir yang mustaqim, pengungkapan yang lurus secara bahasa, sesuai dengan apa yang kita fahami dari makna tersebut. Kenapa? Disebutkan lagi, wa syar'an, dan secara syar'i juga, ala ma fahimna minal makna, sesuai dengan apa yang kita fahami dari makna tersebut. Wa musta'malun inda salafis salih ridwanullahi alaihim. Juga istilah seperti ini, nawaqidul Islam, naqdul Islam, naqidul Islam, ini juga digunakan di kalangan para salafus salih. Wa min dzalika annahu ja'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau pernah mengatakan, al-qadaru nizamut tauhid. Al-qadar, takdir, nizamut tauhid, aturan tauhid. Nizam itu bisa antum artikan undang-undang, bisa antum artikan aturan, ya.
Faman wahadallaha azza wa jalla wa amana bil qadar. Siapa yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan beriman dengan takdir, fahiyal urwatul wuthqa lan fisama laha. Itu disebut dengan al-urwa al-wuthqa, yang tidak akan gampang putus, tidak bisa dipotong. Wa anna man wahadallaha ta'ala wa kadzdzaba bil qadar naqadha at-tauhid. Nah, siapa yang bertauhid kepada Allah dan mendustakan takdir, berarti dia telah membatalkan at-tauhid. Jadi istilah naqadha ada di kalangan salaf. Rawahu al-Firyabi fil qadar wa ghairuhu. Ini asar diriwayatkan oleh al-Firyabi dalam kitab Al-Qadar. Jelas ya? Wa qauluhu al-Islam. Sekarang kan pembahasan kita nawaqidul Islam. Jelas makna naqid, an-naqdu? Nyambung ya? Intinya makna naqdu itu merusak, membatalkan, melepas setelah terikat. Berarti ada ikatan dulu baru dilepas. Namanya naqdu. Wa qauluhu al-Islam al-muradu bihi al-Islamul ladzi ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dimaksud adalah Islam yang ada setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu punya dua makna. Ada Islam bermakna umum, ada Islam bermakna khusus. Islam bermakna umum yaitu seluruh agama para nabi adalah Islam. Maknanya berserah diri kepada Allah azza wajalla. Adapun Islam bermakna khusus itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu Islam makna khusus. Yakni din alladzi bu'itsa bihi Muhammad SAW. Islam yang dimaksud adalah Islam yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad SAW. Wa radiyallahu li jami'il jin wal insi dinan. Agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk seluruh jin dan manusia. Wala yaqbal dinan siwahu. Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus minasyirki. Islam yang dimaksud adalah pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan al-khulus, berlepas dari kesyirikan. Pasrah dengan tauhid, tunduk dengan menjalankan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan. Faqauluna al-istislamu lillahi bitauhid yakni at-taslim al-mutlaq lillahi azza wajalla. Maknanya pasrah secara mutlak kepada Allah azza wajalla. Fal istislam li ghairillahi laisa islaman. Wal istislam lillahi wa li ghairihi laisa islaman. Pasrah kepada selain Allah bukan disebut Islam. Pasrah kepada Allah dan juga kepada selain Allah bukan disebut Islam. Jadi Islam adalah pasrah yang murni kepada Allah azza wajalla. Wa qauluna wal inqiyadu lahu bit ta'ah yakni ta'atullahi azza wajalla wa ta'atu man min amrillahi, atau wa ta'atu man amara Allahu azza wajalla bihi bi ta'atihi. Mentaati Allah, ana ulangi, ta'atullahi azza wajalla wa ta'ata man amara Allahu azza wajalla bi ta'atihi. Inqiyad kepada Allah dengan ketaatan mencakup ta'atullahi azza wajalla, taat kepada Allah, wa ta'ata man amara Allahu azza wajalla bi ta'atihi, mentaati orang yang kita memang diperintah oleh Allah untuk mentaatinya. Fa innaha ta'atun lillah. Ini namanya ketaatan kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia maksiat kepada Allah azza wajalla. Taat kepada Allah ya harus taat kepada Rasul. Kalau sudah taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah azza wajalla. Wa qauluna wal khulus minasyirki yakni la budda minal kufri bit taghut. Berlepas dari kesyirikan maknanya Islam itu harus ya
lepas atau barok dari kekufuran terhadap taghut. Ya. Wala budda minal baro'a minasyirki wa minal musyrikin. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan dari kaum musyrikin. Alal makna sahih alladzi sayatina insyaallah, sesuai dengan makna yang sahih. Kama yadkhulu fil khulus minasyirki as-salama min nawaqidil Islam, fa inna man talabbasa binaqidin min nawaqidil Islam wa hukima alaihi bi atharihi laisa musliman. Sebagaimana masuk dalam bab al-khulus minasyirki, pada pembahasan al-khulus minasyirki, berlepas dari kesyirikan, masuk pada bab ini adalah as-salama min nawaqidil Islam, selamat dari pembatal-pembatal keislaman. Ini kan Islam itu apa definisinya? Pasrah kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan. Masuk pada bagian al-khulus minasyirki adalah apa? As-salama min nawaqidil Islam, selamat dari nawaqidul Islam. Orang kalau selamat dari nawaqidul Islam, berarti itu merupakan bentuk realisasi dari al-khulus minasyirki. Kenapa? Fa inna man talabbasa binaqidin min nawaqidil Islam, karena orang yang tercemari, terlumuri dengan satu pembatal dari pembatal keislaman, wa hukima alaihi bi atharihi, dan dihukumi ya, dengan pengaruhnya tersebut, dihukumi dia dengan pengaruh kekufuran tadi, laisa musliman, dia tidak dikatakan sebagai muslim. Ya, menunjukkan apa? Kekufuran yang mungkin nempel pada dia tadi punya pengaruh. Ketika punya pengaruh, bisa menyebabkan dia dianggap keluar dari agama Islam. Hada makna Islam. Ini adalah makna Islam. Idzan al-Islam la budda fihi min amrayni azimain. Maka kalau dari sini bisa kita ambil kesimpulan, Islam itu harus terkumpul padanya dua perkara. La budda fihi minal iman, harus terkumpul padanya iman. Wala budda fihi minal kufri bima yudhaduhu, harus terkumpul padanya berupa pengingkaran terhadap lawan dari keimanan. Jadi Islam itu adanya iman, adanya tauhid, adanya apa? Al-kufru bisyirki, al-kufru bil kufri. Jelas? Kama qala subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tugas seluruh rasul tadi mengatakan wa'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Taghut itu kekufuran, kesyirikan. Jelas? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram harta darah dia untuk dirampas, untuk dirusak. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisab hatinya nanti diserahkan kepada Allah azza wajalla. Rawahu Muslim fi sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab yang sahih, maksudnya sahih Muslim. Fala budda min imanin wa kufrin bima yudhaduhu, maka harus ada pada seseorang itu keimanan dan juga pengingkaran terhadap lawan dari keimanan. Apa lawan dari keimanan? Kesyirikan. Kemudian wal Islam wal iman lafzani syar'iyani. Islam dan iman adalah dua lafaz yang syar'i. Idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ittahada. Lafaz Islam dan iman itu adalah lafaz yang kalau dia berkumpul iftaraqa,
maknanya berbeda. Disebutkan apa itu Islam? Islam ya iman. Apa itu iman? Iman ya Islam. Maknanya itu sama saja, tidak ada perbedaan. Difahami? Ketika disebutkan Islam, ya mencakup makna iman. Ketika disebutkan lafaz iman, mencakup makna Islam. Namun kalau ditemukan dalam satu konteks, maka Islam punya makna tersendiri, maka iman punya makna tersendiri. Difahami? Ketika antum mengatakan ana muslim, berarti antum juga mukmin. Ketika antum mengatakan ana mukmin, berarti antum juga muslim. Tapi ketika antum mengatakan ana mukmin wa muslim, berarti mukmin di situ punya makna tersendiri, muslim di situ punya makna tersendiri. Fa idza jatama'a fi nassin aw qaulin, kalau dua lafaz ini berkumpul pada satu nas atau satu qaul, satu ucapan, fal Islam yata'allaqu bil a'malidz zahirah, maka Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir. Wal iman yata'allaqu bil a'malil batinah, sedangkan iman berkaitan dengan amalan-amalan yang batin. Contohnya dalam hadis Jibril, ya benar, Rasul bertanya tentang Islam, atau Jibril bertanya tentang Islam, dijawab oleh Rasul dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ya tidak? Ketika Jibril bertanya tentang iman, apa dijawab? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, gitu kan? Nah. Wa idza iftaraqa faqila al-islam au qila al-iman fahuma bi ma'nan wahid. Nah, kalau dua lafaz ini terpisah, maka tatkala dikatakan Islam atau dikatakan iman, keduanya semakna dalam satu makna. Ai ad-din alladzi bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza ta'lam anna nawaqidul iman hiya nawaqidul Islam. Nah, di sini ya. Dari sini antum bisa pahami nawaqidul iman adalah nawaqidul Islam. Ada buku namanya Nawaqidul Iman Al-I'tiqadiyah. Nawaqidul Iman Al-I'tiqadiyah. Ada buku judulnya di Al-Wadi itu, Nawaqidul Iman Al-I'tiqadiyah. Itu semakna dengan Nawaqidul Islam. Ya. Wa qad ajma'atil ummah ala anna al-Islam kama yu'qadu fa innahu qad yunqadu. Umat sepakat bahwasanya Islam ini sebagaimana bisa diikat, maka sungguh Islam ini juga bisa dibatalkan, dilepas. Kalau Islam bisa terwujud, maka Islam juga bisa lepas. Walidha ya'ti fi kutubil aqaid wa fi kutubil fiqh aidan fil madzahib al-arba'ah kulliha wa fi ghairiha min kutubil fiqh al-kalam anir riddah. Oleh karena itu, datang dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab fikih, dalam fikih 4 mazhab dan yang selainnya dari buku-buku fikih, ada al-kalam anir riddah, pembahasan tentang murtad. Kalau di bab fikih ada namanya babur riddah, bab kemurtadan. Kenapa dibahas dalam buku fikih? Karena orang yang murtad ini tadi ada hukum fikihnya. Dia tidak dapat waris, dia yang dihukum, dibunuh dan yang lainnya. Wa bayanu ma yartaddu bil muslim an dinihi, dan juga dalam buku-buku fikih tersebut ada penjelasan segala sesuatu yang dengan sebabnya seorang muslim bisa dikatakan murtad dari agama Islam. Wa qad dzakara ulama asbaban katsirah, para ulama menyebutkan sekian banyak sebab, au salaha ba'duhum ila aktsara min arba'imi'ati sababin yunqadu biha al-Islam, sampai dirinci oleh para ulama lebih dari 400 sebab yang dengannya keislaman bisa dibatalkan. Jelas ya?
Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Adapun selebihnya mungkin insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Kalau tidak ada